Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai materi tentang pengupahan dan sistem upah. Sebagai pendahuluan dan pembuka, saya akan membacakan beberapa penjelasan yang akan terkait dengan presentasi kami pada kali ini. Yang pertama itu, pasar kerja tidak dicirikan oleh upah tunggal karena pekerja berbeda dan pekerjaan juga berbeda. Yang kedua itu ada pekerja berbeda dalam keterampilan atau keahlian dan menawarkan amenitas yang berbeda. Pekerjaan berbeda dalam lokasi. Tuntutan kerja ada yang berbahaya dan ada yang beresiko dan tidak beresiko. Selanjutnya, suatu pekerjaan tidak hanya menawarkan berapa uang yang dibayarkan, tetapi keseluruhan paket pekerjaan yang mencakup upah dan kondisi atau lingkungan kerja. Ini keseluruhan keuntungan dan kerugian ya. Selanjutnya, perusahaan yang mempunyai kondisi kerja yang tidak nyaman atau berbahaya harus menawarkan upah yang lebih tinggi agar bisa menarik pekerja, dan perusahaan dengan kondisi kerja yang nyaman bisa membayar upah atau gaji lebih rendah. Upah menentukan alokasi pekerja lintas perusahaan untuk mencapai suatu alokasi sumber daya yang efisien. Pekerja dan perusahaan bergerak dimanapun pasar menawarkan peluang terbaik buat mereka. Menyamakan tingkat upah dengan nilai dari produk marginal lintas pasar dalam proses penawaran dan permintaan tenaga kerja dan keahlian menentukan struktur upah dalam ekonomi imbalan atas kerja dan investasi sumber daya manusia. Terdapat ketidaksetaraan atau perbedaan dalam alokasi imbalan terhadap pekerjaan. Sebagian memperoleh imbalan yang lebih besar dari yang lain. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya perbedaan produktivitas antar pekerja. Semakin besar perbedaan produktivitas, maka distribusi upah semakin berbeda. Yang kedua, ada tingkat imbalan atau rate of return untuk pekerja berbeda antar pasar kerja dan antar waktu. Semakin tinggi imbalan untuk tenaga ahli atau skilled workers, maka semakin besar gap antara pekerja ahli dengan pekerja tidak terampil. Akibatnya, kontribusi pendapatan semakin tidak merata. Perbedaan upah antar pekerja bisa berlanjut dari generasi ke generasi, sehingga kalau ingin meningkatkan kesejahteraan, maka perlu ada investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, pasar kerja beresiko. Contoh pasar kerja beresiko ini misalkan hanya ada dua tipe pekerjaan, yaitu pekerjaan yang aman dan pekerjaan yang beresiko atau berbahaya. Pekerja mempunyai informasi yang lengkap tentang tingkat risiko dari setiap pekerjaan. Pekerja peduli apakah bekerja di yang aman atau kerja yang bagian beresiko, dan mereka juga peduli dengan upah atau W yang akan dia terima. Fungsi utilitas atau kepuasan pekerja menjadi utilitas sama dengan F kali W dibagi resiko kecelakaan kerja. Utilitas marginal dari pendapatan atau UMP adalah perubahan dalam utilitas sebagai akibat dari peningkatan satu unit pendapatan pekerja. Kalau resiko dianggap tetap, diasumsikan bahwa pekerja akan lebih suka upah yang lebih tinggi sehingga UMP-nya positif. Utilitas marginal dari resiko atau UMR adalah perubahan dalam utilitas sebagai akibat dari perubahan satu unit dari kemungkinan kecelakaan. Dengan asumsi pendapatan pekerja tetap karena resiko adalah jelek, maka UMR adalah negatif. Selanjutnya, materi kurva indiferen antara upah dan kemungkinan kecelakaan. Pekerja akan memperoleh upah W0 atau U0 jika memilih pekerjaan yang aman. Dia akan lebih senang pekerjaan aman jika pekerjaan beresiko dibayar W turunan pertama, tetapi akan lebih suka pekerjaan beresiko jika dibayar W turunan kedua. Pekerja menjadi indiferen untuk kedua pekerjaan jika pekerja beresiko dibayar W1 dan pekerjaan aman dibayar W0, sehingga harga reservasi pekerjaan adalah W1 sampai dengan W0.
Ini artinya semakin tinggi upah, semakin tinggi tingkat kesejahteraan pekerja. Delta W adalah selisih upah minimum yang dibutuhkan pekerja untuk bersedia menerima peningkatan resiko kecelakaan dari satu titik ke titik lainnya pada kurva indifferent. Upah W0 dan W1 menunjukkan tingkatan upah, misalnya W0 menunjukkan tingkat upah lebih rendah dari W1. W turunan kedua menunjukkan tingkat perubahan upah terhadap tingkat resiko, sedangkan W turunan ketiga menunjukkan tingkat perubahan dari tingkat perubahan upah sebelumnya atau turunan kedua dari tingkat perubahan upah terhadap perubahan resiko. W turunan pertama dan W turunan kedua menunjukkan tingkat upah yang didapatkan pada kondisi tertentu. Kurva indifference U0, U turunan pertama dan U turunan kedua menunjukkan tingkat kepuasan yang berbeda. Kurva U0 menunjukkan tingkat kepuasan yang sama bagi pekerja. U turunan pertama menunjukkan perubahan kepuasan yang diperoleh ketika upah meningkat sedikit dengan asumsi tingkat risiko kecelakaan tetap. U turunan pertama yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi upah, semakin tinggi kepuasan yang diperoleh. U turunan pertama menunjukkan tingkat perubahan dari tingkat perubahan kepuasan. Jika U turunan kedua positif, maka tingkat perubahan kepuasan semakin tinggi seiring dengan peningkatan upah atau kepuasan marginal meningkat. Sebaliknya, jika U turunan kedua negatif, maka tingkat perubahan kepuasan semakin menurun atau kepuasan marginal menurun. U turunan pertama dan U turunan kedua menunjukkan kurva indifferent yang spesifik atau tingkat kepuasan yang dicapai pada kondisi tertentu. Titik P ini menjelaskan bahwa pekerja menerima upah W pada tingkat W0 dan menghadapi resiko kecelakaan pada titik 0. Artinya, tingkat upah sebanding dengan tingkat resiko yang diperoleh pada titik Q. Pekerja menerima upah yang lebih tinggi dan menghadapi resiko yang lebih tinggi pada titik 1. Meskipun resiko kecelakaan tinggi, tingkat upah yang lebih besar membuat pekerja tetap merasa puas. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perubahan dalam struktur upah. Kurva ini menggambarkan bagaimana perbedaan kemampuan atau keahlian antar pekerja dapat memengaruhi distribusi pendapatan. Sumbu horizontal menunjukkan jumlah modal sumber daya manusia yang dimiliki seorang pekerja. Kemudian sumbu vertikal menunjukkan tingkat bunga atau tingkat pengembalian atas investasi dalam sumber daya manusia. Titik R di sini menunjukkan tingkat bunga implisit atau tingkat pengembalian yang diperoleh dari investasi dalam modal sumber daya manusia. Pekerja dengan keahlian rendah akan memperoleh pengembalian yang semakin menurun seiring dengan peningkatan investasi dalam sumber daya manusia. Ini menunjukkan bahwa peningkatan satu unit sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan bagi peningkatan pendapatan. Pekerja dengan keahlian rendah mengacu ke kurva MRRL dan modal SDM sebesar HL. Pekerja dengan keahlian tinggi akan memperoleh pengembalian yang lebih tinggi dan lebih stabil dari investasi dalam sumber daya manusia. Artinya, setiap tambahan unit sumber daya manusia akan memberikan peningkatan pendapatan secara signifikan. Pekerja dengan keterampilan tinggi mengacu pada kurva MRRH dan modal sebesar HH. Mereka memperoleh upah lebih tinggi karena dua hal, yaitu memiliki keahlian yang lebih tinggi dan memiliki lebih banyak modal sumber daya manusia. Selanjutnya, perubahan struktur upah akibat pergeseran kurva penawaran dan permintaan. Grafik di sini menunjukkan bagaimana perubahan dalam permintaan dan penawaran tenaga kerja terampil dapat mempengaruhi struktur upah. Kurva permintaan miring ke bawah menunjukkan bahwa semakin tinggi upah yang ditawarkan, semakin sedikit perusahaan yang bersedia mempekerjakan tenaga kerja terampil. Hal tersebut dilakukan karena perusahaan berusaha meminimalkan biaya produksi. Kurva penawaran yang tidak elastis sempurna menunjukkan jumlah tenaga kerja terampil yang ditawarkan cenderung tetap.
tidak terlalu banyak berubah meskipun terdapat perubahan upah. Ini terjadi karena jumlah tenaga kerja terampil yang tersedia terbatas. Dapat dilihat pada kurva tersebut, pada mulanya titik keseimbangan ada di titik A. Jika jumlah tenaga kerja meningkat menjadi S1, peningkatan upah terampil hanya bisa terjadi kalau pergeseran kurva permintaan relatif besar, sehingga menciptakan keseimbangan baru pada titik C. Ketika kurva penawaran bergeser ke kanan dari S0 ke S1, hal ini berarti jumlah tenaga kerja terampil yang tersedia di pasar meningkat. Jika tidak ada pergeseran kurva permintaan, peningkatan jumlah tenaga kerja terampil, yaitu pergeseran dari S0 ke S1, akan menyebabkan penurunan upah dari P0 ke P1 karena terdapat lebih banyak tenaga kerja yang bersaing untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga titik keseimbangan bergeser dari titik A ke titik B. Namun, jika terdapat pergeseran kurva permintaan, jika bersamaan dengan peningkatan jumlah tenaga kerja terampil, permintaan akan tenaga kerja terampil juga meningkat, yaitu dari pergeseran D0 ke D1. Maka, dampak pada upah tidak pasti. Dalam grafik ini, didapatkan bahwa upah meningkat dari P0 ke P1, meskipun jumlah tenaga kerja bertambah. Hal ini dikarenakan peningkatan permintaan yang lebih besar dibandingkan peningkatan penawaran, sehingga titik keseimbangan bergeser dari titik A ke titik C. Faktor-faktor terhadap penawaran tenaga kerja terampil. Beberapa perubahan dalam perbedaan upah mengacu pada perubahan dalam penawaran tenaga kerja. Perubahan suplai atau penawaran tenaga kerja dikarenakan perbaikan tingkat pendidikan. Ketika semakin banyak lulusan SMA dan perguruan tinggi, secara otomatis akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kualifikasi yang lebih tinggi. Hal ini akan meningkatkan persaingan di pasar tenaga kerja. Peningkatan penawaran dapat berdampak pada struktur upah. Jika permintaan pasar terhadap tenaga kerja terampil tetap atau meningkat, maka upah cenderung stabil atau bahkan naik. Namun jika permintaan tidak sebanding dengan peningkatan penawaran, maka upah bisa mengalami tekanan ke bawah karena banyaknya pencari kerja. Dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja terampil, perusahaan akan memiliki lebih banyak pilihan untuk mengisi posisi-posisi yang membutuhkan keahlian khusus. Ini dapat mendorong munculnya jenis pekerjaan yang baru, yang lebih kompleks dan menuntut. Selanjutnya, materi pengupahan. Upah adalah imbalan yang diterima pekerja atau karyawan atas hasil kerja yang telah mereka lakukan. Sedangkan pengupahan merupakan suatu kegiatan pemberian imbalan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi kepada karyawan atau pekerjanya atas usaha yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, materi kepentingan upah. Upah di sini penting bagi 4 komponen, yaitu pekerja, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Bagi pekerja, upah memiliki peran yang sangat penting, karena upah merupakan sumber utama penyedia kebutuhan mereka beserta keluarganya. Dengan menerima upah yang layak, pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Upah juga mampu memberikan rasa aman bagi pekerja, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih stabil dan terencana. Selain itu, tingkat upah yang adil dan layak juga berpengaruh pada semangat kerja, loyalitas, serta motivasi pekerja untuk terus memberikan kontribusi terbaiknya kepada perusahaan. Yang kedua, bagi pengusaha, upah adalah salah satu komponen utama dalam biaya produksi. Upah pekerja harus diperhitungkan dengan hati-hati agar perusahaan tetap efisien dalam mengelola biaya operasional. Di sisi lain, pemberian upah yang layak juga berkaitan erat dengan produktivitas kerja. Ketika pekerja merasa bahwa upah yang mereka terima mencerminkan jerih payah dan kontribusinya, mereka cenderung lebih bersemangat dan bekerja lebih efisien. Hal ini akan meningkatkan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Sebaliknya, jika upah yang diterima tidak memadai,
dapat memicu ketidakpuasan, menurunkan kinerja, dan bahkan mengganggu stabilitas perusahaan akibat konflik antar pekerja dan pengusaha. Yang ketiga, bagi pemerintah. Dari sudut pandang pemerintah, upah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Upah yang layak dan merata membantu meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mendorong aktivitas ekonomi dan pertumbuhan sektor-sektor industri. Selain itu, kebijakan pengupahan yang baik dapat membantu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Dengan demikian, tingkat kemiskinan dapat ditekan dan perekonomian negara menjadi lebih stabil. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem pengupahan berjalan sesuai aturan, adil, dan melindungi hak-hak pekerja. Selanjutnya, di tingkat masyarakat, upah memiliki dampak langsung pada kualitas hidup dan daya beli. Ketika mayoritas pekerja mendapatkan upah yang layak, standar hidup masyarakat secara keseluruhan meningkat. Mereka dapat mengakses kebutuhan dasar dan menikmati berbagai fasilitas seperti pendidikan, perawatan kesehatan, serta hiburan. Daya beli yang kuat di kalangan masyarakat juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi yang tinggi. Sebaliknya, jika upah yang rendah, daya beli masyarakat akan turun, yang dapat menyebabkan masalah sosial seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan penurunan kualitas hidup secara umum. Oleh karena itu, upah yang adil dan layak merupakan pilar penting untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Baik, di sini saya akan menjelaskan satuan upah. Satuan upah dibagi menjadi dua, yaitu satuan waktu dan satuan produk. Satuan upah yang pertama yaitu satuan waktu. Satuan upah berdasarkan waktu adalah metode perhitungan upah yang didasarkan pada durasi atau lamanya pekerja bekerja. Metode ini terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama, upah per jam. Pekerja dibayar berdasarkan jumlah jam kerja yang telah mereka selesaikan. Sistem ini umumnya digunakan pada pekerjaan dengan waktu kerja fleksibel, seperti pekerja lepas atau freelance atau pekerja shift, di mana perhitungan dilakukan secara akurat berdasarkan jam kerja aktual. Yang kedua, upah per hari. Pekerja mendapatkan upah setiap hari kerja yang mereka selesaikan. Upah per hari sering digunakan untuk pekerja harian atau pekerja sementara. Sistem ini fleksibel karena pembayaran diberikan sesuai dengan kehadiran pekerja. Yang ketiga, upah per minggu. Sistem pembayaran ini dilakukan setiap minggu. Biasanya digunakan untuk pekerja yang bekerja setiap minggu, seperti buruh musiman atau pekerja informal. Yang keempat, upah per bulan. Upah diberikan secara bulanan sesuai dengan kontrak kerja atau ketentuan yang disepakati. Metode ini adalah yang paling umum digunakan untuk pekerja tetap atau kontrak jangka panjang. Satuan upah yang kedua yaitu satuan produk. Satuan produk mengacu pada metode pembayaran upah yang didasarkan pada jumlah atau hasil produksi tertentu. Ada dua bentuk utama dalam satuan produk. Yang pertama, bentuk uang atau unit hasil. Pembayaran upah berdasarkan jumlah unit produk yang dihasilkan oleh pekerja. Sistem ini mendorong pekerja untuk meningkatkan produktivitas mereka karena semakin banyak unit yang mereka hasilkan, semakin tinggi upah yang mereka terima. Ini sering digunakan dalam industri manufaktur atau pertanian. Yang kedua, bentuk produk atau bagi hasil. Pembayaran upah dalam bentuk bagian dari produk yang dihasilkan atau pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk tersebut. Sistem ini sering digunakan dalam sektor pertanian atau koperasi, di mana pekerja atau petani menerima sebagian dari hasil panen atau keuntungan penjualan produk. Metode ini tidak hanya menghubungkan upah langsung dengan hasil kerja, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab pekerja terhadap hasil kerja mereka. Komponen upah. Komponen upah dibagi menjadi dua, yaitu upah pokok yang berfungsi ekonomis dan tunjangan berfungsi sosial dan intensif. Yang pertama, saya akan menjelaskan upah pokok berfungsi ekonomis.
gaji dasar yang ditetapkan berdasarkan jabatan atau pekerjaan tertentu sesuai dengan golongan, pangkat, dan masa kerja pekerja. Upah ini berfungsi sebagai kompensasi utama atas tenaga dan waktu yang telah diberikan pekerja dalam menjalankan tugasnya. Besarnya upah pokok biasanya ditentukan oleh kesepakatan kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menjadi dasar dalam struktur pengupahan. Yang kedua, tunjangan berfungsi sosial dan intensif. Tunjangan ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, tunjangan jabatan. Tunjangan ini diberikan kepada pekerja dengan tanggung jawab khusus atau posisi tertentu dalam organisasi. Tunjangan ini mencerminkan penghargaan terhadap tingkat jabatan atau peran strategis pekerja. Yang kedua, tunjangan transport. Tunjangan ini bertujuan untuk membantu pekerja menutupi biaya perjalanan dari tempat kerja, terutama jika lokasi kerja sulit dijangkau atau memerlukan pengeluaran tambahan untuk transportasi. Yang ketiga, tunjangan perumahan. Tunjangan ini seperti bantuan finansial untuk pekerja dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak, yang seringkali menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tunjangan keluarga. Tunjangan ini diberikan untuk membantu pekerja yang memiliki tanggungan keluarga, seperti anak atau pasangan, sehingga dapat memberikan jaminan tambahan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan yang terakhir, tunjangan kesehatan. Tunjangan ini dalam bentuk dukungan yang ditujukan untuk memastikan pekerja dan keluarganya dapat memperoleh akses ke layanan kesehatan, baik melalui asuransi maupun bantuan langsung, sehingga mereka tetap produktif dan terlindungi dari resiko kesehatan. Nilai upah. Nilai upah dibagi menjadi 2. Yang pertama, nilai nominal. Nilai nominal adalah jumlah upah yang diterima oleh pekerja dalam bentuk uang yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan-tunjangan yang berlaku. Upah pokok adalah gaji dasar yang diberikan berdasarkan posisi jabatan atau masa kerja pekerja. Sedangkan tunjangan mencangkup berbagai jenis bantuan keuangan lainnya seperti tunjangan transportasi, perumahan, keluarga, atau kesehatan. Nilai nominal ini merupakan angka yang tercantum dalam slip gaji pekerja dan mencerminkan jumlah uang yang diterima oleh pekerja tanpa memperhitungkan faktor eksternal seperti inflasi. Dengan kata lain, nilai nominal adalah total upah yang diterima pekerja dalam bentuk uang mentah yang langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, nilai real. Nilai nominal menunjukkan angka yang diterima pekerja. Nilai real berfungsi untuk menunjukkan daya beli atau kemampuan upah tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidup di tengah-tengah perubahan ekonomi. Nilai real diperoleh dengan mengurangi dampak inflasi atau naiknya harga barang dan jasa yang terjadi dalam perekonomian. Inflasi mengurangi daya beli uang, sehingga meskipun jumlah nominal yang diterima pekerja tetap, nilai realnya bisa berkurang jika harga barang dan jasa naik lebih cepat daripada kenaikan upah. Oleh karena itu, nilai real memberikan gambaran yang lebih akurat tentang apakah upah yang diterima pekerja cukup untuk mempertahankan standar hidup mereka mengingat perubahan harga pasar. Dengan kata lain, nilai real adalah upah yang disesuaikan dengan tingkat inflasi atau indeks harga konsumen yang mencerminkan seberapa banyak barang dan jasa yang bisa dibeli dengan jumlah upah tersebut di pasar. Struktur dan skala upah. Struktur upah mengacu pada pembagian komponen-komponen yang menyusun upah yang diterima oleh pekerja. Struktur ini mencangkup beberapa elemen penting yang menentukan besaran dan komponen dari total upah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja. Struktur upah terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, upah pokok. Upah pokok adalah gaji dasar yang diterima pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab yang diemban. Besaran upah pokok ditetapkan berdasarkan golongan atau pangkat tertentu, serta masa kerja dan tingkat kesulitan pekerjaan. Upah pokok berfungsi sebagai komponen utama yang memiliki nilai ekonomis.
dan biasanya menjadi acuan dalam menghitung jumlah upah keseluruhan. Yang kedua, tunjangan tetap. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja dan jumlahnya tetap setiap bulan. Tunjangan ini tidak bergantung pada absensi, kinerja, atau faktor lainnya, melainkan diberikan secara rutin dan konsisten. Beberapa contoh tunjangan tetap adalah tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, atau tunjangan perumahan. Tunjangan ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan hidup pekerja dalam berbagai aspek. Dan yang terakhir, tunjangan tidak tetap. Berbeda dengan tunjangan tidak tetap bergantung pada kondisi tertentu seperti kinerja atau prestasi kerja yang dicapai oleh pekerja. Tunjangan ini bisa bervariasi dan mungkin diberikan sebagai insentif untuk mendorong pekerja meningkatkan kinerjanya. Contoh dari tunjangan tidak tetap termasuk bonus tahunan, tunjangan kehadiran, atau tunjangan berdasarkan target pencapaian tertentu. Skala upah. Skala upah merujuk pada aturan dasar yang digunakan untuk menentukan tingkat upah yang diterima oleh pekerja berdasarkan beberapa faktor yang relevan. Penetapan skala upah berfungsi untuk memastikan bahwa setiap pekerja menerima kompensasi yang sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan tanggung jawab mereka. Ada dua faktor utama yang menjadi dasar penentuan skala upah. Yang pertama, tingkat pendidikan dan keterampilan. Skala upah pertama dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja. Pekerja dengan pendidikan lebih tinggi atau keterampilan khusus yang dibutuhkan akan menerima upah lebih tinggi karena mereka dianggap memiliki nilai tambah yang lebih besar bagi perusahaan. Misalnya, pekerja dengan gelar sarjana atau keahlian teknis tertentu akan dibayar lebih tinggi dibandingkan pekerja yang hanya memiliki pendidikan dasar atau keterampilan yang lebih umum. Yang kedua, tingkat perjenjangan yang didasarkan prestasi kerja, masa kerja, dan jabatan. Faktor lain yang mempengaruhi skala upah adalah tingkat perjenjangan yang mencakup prestasi kerja, masa kerja, dan jabatan yang dipegang oleh pekerja. Pekerja yang menunjukkan prestasi kerja yang baik atau yang telah bekerja dalam perusahaan untuk waktu yang lama akan memperoleh skala upah yang lebih tinggi. Selain itu, jabatan yang lebih tinggi dengan tanggung jawab yang lebih besar juga akan mendapatkan upah yang lebih besar. Skala upah ini mengakui kontribusi dan loyalitas pekerja, serta memberikan insentif untuk perkembangan karir dan pencapaian pribadi. Baik, materi selanjutnya yaitu perlindungan upah. Perlindungan upah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sistem, yang kedua prinsip, yang ketiga fungsi. Sistem dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama didasarkan atas prestasi seorang pekerja. Artinya, upah yang diterima oleh pekerja harus mencerminkan seberapa baik atau seberapa produktif pekerja tersebut dalam menjalankan tugasnya. Dan yang kedua yaitu upah tidak lagi dipengaruhi oleh tunjangan-tunjangan yang tidak ada hubungannya dengan prestasi kerja, yaitu agar pekerja lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Karena upah yang mereka terima lebih bergantung pada hasil kerja yang nyata, bukan hanya pada faktor eksternal atau tunjangan yang tidak relevan dengan pekerjaan mereka. Selanjutnya yaitu prinsip dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pembayaran upah harus diberikan dalam bentuk uang. Prinsip dasar dari pengupahan adalah bahwa pembayaran upah harus dilakukan dalam bentuk uang. Pembayaran upah dalam bentuk uang memudahkan pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka karena uang memiliki fleksibilitas untuk digunakan dalam berbagai kebutuhan. Yang kedua yaitu kemungkinan pemberian upah dalam bentuk barang yang jumlahnya dibatasi, yaitu pemberian upah dalam bentuk barang yang jumlahnya terbatas dimaksudkan untuk memberikan tambahan atau manfaat lain selain uang. Namun, tidak boleh menggantikan upah utama yang seharusnya berupa uang.
Dan yang terakhir yaitu fungsi, yaitu harus mampu menjamin kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya. Artinya adalah untuk memastikan bahwa pekerja dapat menjamin kelangsungan hidup dirinya dan keluarganya. Upah yang diterima oleh pekerja harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, sistem pengupahan yang diterapkan harus mampu memberikan jaminan keuangan yang memadai untuk pekerja dan keluarganya, agar mereka dapat hidup dengan layak dan terhindar dari kemiskinan. Selanjutnya, sistem pengupahan di tingkat perusahaan dalam peringkat sederhana, jenjang, atau jabatan. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama teknik pemeringkatan dan yang kedua kelemahan. Teknik pemeringkatan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama peringkat pekerjaan tertinggi dan terendah sebagai benchmark, yaitu peringkat sederhana dalam pengupahan merujuk pada cara penilaian jabatan atau pekerjaan berdasarkan hierarki struktural yang ada di dalam organisasi. Teknik pemeringkatannya dimulai dengan menetapkan pekerjaan tertinggi dan terendah sebagai acuan. Dengan menggunakan acuan ini, pekerjaan-pekerjaan lainnya akan diposisikan di antara keduanya, tergantung pada tingkat kompleksitas, tanggung jawab, dan kriteria lainnya yang relevan. Dan yang kedua yaitu panitia penilai pemeringkatan pekerjaan berdasarkan jabatan, yaitu biasanya panitia ini terdiri dari beberapa orang yang memiliki pemahaman mengenai jabatan yang ada dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu struktur organisasi sebagai dasar peringkat pekerjaan, yaitu struktur organisasi menjadi dasar utama dalam proses pemeringkatan, karena setiap jabatan memiliki tingkat kedudukan dan tanggung jawab yang berbeda-beda yang mengarah pada penggolongan jabatan dalam jenjang tertentu. Selanjutnya yaitu kelemahan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama kesederhanaannya mengakibatkan pengukurannya yang kasar. Yang membuat pengukuran menjadi kasar yaitu metode ini tidak mempertimbangkan secara mendalam faktor-faktor yang lebih kompleks seperti keahlian teknis atau resiko yang terkait dengan pekerjaan tertentu, sehingga bisa menghasilkan penilaian yang kurang akurat. Yang kedua yaitu tidak ada skala nilai untuk mengukur pekerjaan, karena penilaiannya dilakukan oleh panitia yang memiliki subjektivitas. Pertimbangan subjektif dari masing-masing penilai bisa mempengaruhi hasil pemeringkatan. Dan yang terakhir yaitu para penilai memiliki pertimbangan subjektif. Artinya yaitu hal ini bisa menyebabkan perbedaan penilaian yang besar, terutama dalam jabatan yang memiliki tugas yang serupa tetapi memiliki kondisi atau konteks yang berbeda, sehingga meskipun pendekatan ini praktis, ia tidak selalu menghasilkan struktur pengupahan yang sepenuhnya adil dan objektif. Selanjutnya, sistem perbandingan faktor-faktor dalam jenis pekerjaan, tanggung jawab, dan resiko dibagi menjadi dua bagian, yaitu pendekatan dan prosedur. Pendekatan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama menggunakan sistem peringkat kemampuan orang per orang pada penilaian pekerjaan, yaitu yang artinya penilaian didasarkan pada kemampuan atau kompetensi individu dalam melaksanakan tugas tertentu. Setiap pekerjaan akan diperingatkan sesuai dengan karakteristik dan tingkat kesulitan yang dimilikinya. Yang kedua yaitu pemeringkatan pekerjaan berdasarkan faktor-faktor pekerjaan, yaitu pemeringkatan pekerjaan didasarkan pada faktor-faktor pekerjaan yang relevan, seperti keterampilan, pengalaman, tanggung jawab yang harus dipikul, serta potensi resiko yang ada dalam pekerjaan tersebut. Selanjutnya prosedur dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama memilih faktor-faktor pekerjaan. Faktor-faktor ini bisa mencakup berbagai aspek seperti tingkat keterampilan yang dibutuhkan,
tingkat tanggung jawab yang diemban, dan resiko yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Kedua yaitu evaluasi pekerjaan lainnya berdasar ukuran faktor, yaitu melakukan evaluasi terhadap pekerjaan lainnya berdasarkan ukuran atau bobot dari faktor-faktor tersebut. Pekerjaan akan dievaluasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menentukan bagaimana pekerjaan tersebut dibandingkan dengan pekerjaan lain dalam hal tingkat kesulitan, tanggung jawab, dan resiko. Dan yang terakhir yaitu menyusun, menyesuaikan, dan melaksanakan struktur upah, yaitu struktur upah yang disusun akan mencerminkan perbedaan nilai pekerjaan berdasarkan faktor-faktor yang telah dievaluasi, sehingga memberikan dasar yang lebih objektif dan adil dalam menentukan besaran upah yang layak diterima oleh pekerja sesuai dengan kontribusi dan tuntutan pekerjaan mereka. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami yaitu sistem pengupahan berperan penting dalam memastikan keseimbangan antara hak pekerja, efisiensi perusahaan, dan stabilitas ekonomi. Upah yang adil meningkatkan produktivitas, motivasi, dan kesejahteraan pekerja. Sementara bagi pengusaha, pengelolaan upah yang tepat membantu efisiensi biaya. Kebijakan pengupahan yang baik juga mendorong daya beli masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.